Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan hari ini kita bersama dengan Pak Mohtar Riyadi. Saya kira semua orang tahu Pak Mohtar Riyadi. Kita beri tepuk tangan pada Pak Mohtar Riyadi. Topik kita hari ini adalah The Leader's Legacy. Yang kita akan bicarakan adalah apa legacy dari Pak Mohtar yang ingin dibuat oleh Pak Mohtar yang untuk ditinggalkan kepada kita ataupun bangsa Indonesia. Dan kita tahu Pak Mohtar baru-baru ini mendirikan organisasi yang dinamakan Mohtar Riyadi Institute for Nanotechnology dan juga Mohtar Riyadi Comprehensive Cancer Center yang dibuat di Jakarta, ya Pak ya. Dan kita ingin menggali lebih dalam apakah ini adalah organisasi yang ingin dibangun oleh Pak Mohtar dalam membangun legasinya di Indonesia ini. Kita langsung aja diskusi dengan Pak Mohtar. Pak Mohtar, saya kira semua orang tahu Pak Mohtar. Kalau ditanya Pak Mohtar ini domainnya di mana? Pasti orang akan bilang Pak Mohtar is a very reputable banker dan very respectable banker gitu ya. Karena kita tahu Pak Mohtar start your karirnya pasti saya baca karirnya mungkin awalnya bukan banker, tapi kemudian Pak Mohtar ingin menjadi banker dan kemudian membuat Lipo Bank yang sangat terkenal. Kemudian juga membuat Lipo Group. Ya, setelah bankers kemudian menjadi developer of Lipo Group, menjadi developer of properties. Dan these few years Pak Mohtar bikin Mohtar Riyadi Institute for Nanotechnology dan Mohtar Riyadi Comprehensive Cancer Center. Kenapa Pak ada shift seperti ini Pak? Pertama mungkin bisa saya cerita begini. Ya. Saya kecemplung di dalam soal pendidikan itu sudah lama. Oh, pendidikan Pak ya? Ya, 30 tahun yang lalu. Saya katakanlah pernah duduk di dalam Board of Trustee dari Trisakti. Ya. Dan juga Board of Trustee dari USC Amerika. Juga State University of Arkansas. Juga menjadi International Advisory Board dari Berkeley University. Dan Xiamen University. Dan juga ketua Dewan itu apa namanya Board of Trustee dari alma mater saya, yaitu Nanjing University. Dan terakhir pada tahun 2002 sampai 2007 Januari saya terpilih sebagai ketua MWA UI. Ya. Jadi sebetulnya saya involved di dalam pendidikan ini sudah 30 setengah tahun. Iya. Jadi ketua Majelis Wali Amanah UI ya. UI. Ya. Dan oleh karena itulah saya merasa bahwa pendidikan itu adalah begitu penting bagi satu keluarga, begitu juga bagi satu perusahaan dan satu bangsa. Ini satu prinsip itu. Iya. Dan you juga build UPH Pak ya, Universitas Pelita Harapan ya. Dan oleh karena pada tahun 2002 Januari saya terpilih dan terangkat menjadi ketua MWA UI, maka saya disajikan dengan 4 atau 5 jilid buku yang setiap jilid itu begini tebal itu. Yang dikerjakan oleh World Bank tentang rencana pembangunan UI 10 tahun ada 20 tahun itu. Nah, waktu rapat pertama saya terpaksa jelaskan, saya ini orang tua, baca sampai di tengah lupa yang depan.
bacanya belakang, lupanya tengah. Selesai baca lupa semua. Maka saya sarankan itu kebijakan UI itu supaya hanya 2 lembar aja. Jangan terlalu itu apa? Tebal gitu. Yang can be seen, can be touched. Gitu. Satu adalah cerita administratif daripada UI, satu cerita akademik. Dan di sini saya jelaskan adalah perlu adanya suatu visi itu adalah UI ini harus menjadi satu motor menggerak meningkatkan suatu produktivitas bangsa Indonesia. Dan untuk hal ini saya tahunya ada 3 teknologi itu yang sangat penting. Satu adalah information technology, satu adalah life science, dan satu adalah nanoteknologi. Nah, pada saat itu saya ditanya oleh kawan-kawan MBA UI, apa itu nanoteknologi? Dan saya jelaskan, saya sendiri juga tidak tahu. Setelah jujur saya bilang. Tapi oleh karena saya di USC, di Berkeley, and then di Nanjing USC, mereka semua cerita nanoteknologi, sehingga saya tahu bahwa ini penting. Nah, oleh karena itulah untuk menjawab pertanyaan itu, kawan-kawan itu, sehingga saya harus cari atau membaca buku, gitu. Dan setelah itu saya baru mulai tahu, apa itu nanoteknologi. Ini pertama. Saya hanya menjelaskan ini adalah kenapa saya terjun ke nanoteknologi dan kenapa saya masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, untuk meningkatkan suatu mutu daripada pendidikan adalah saya mempunyai rencana membangun 1000 sekolah yang nama Lentera yang di pelosok-pelosok desa dengan semua free. Nah, sampai sekarang baru mulai ada berapa puluh sekolah yang kita bangun. Dan juga membangun sekolah Pelita Harapan. Dibagi 2, satu SPH, satu yang umum. Nah, bukan Lentera itu yang ketiga. Nah, kalau SPH itu ada internasional. Dan kami sungguh merasa merasa puas oleh karena 80% tamatan dari SPH itu rata-rata itu bisa masuk ke top 25 university di Amerika. Dan kita ingin juga UPH-nya supaya bisa berkembang. Jadi memposisi diri UPH itu adalah sederajat dengan perguruan tinggi di Amerika, swasta yang lain. Atau yang di Amerika juga, Pak? Ya, kita ambil tapi kita mulai step by step itu. Jadi tidak bisa satu kali mau loncat mau ke sana itu hayalan itu. Nah, untuk hal ini tentu benchmark yang namanya world class university itu perlu ada juga. Dan saya ambil yang dekat aja. 1 jam 15 menit sudah sampai sana. Kalau perlu nanti kembali lagi, atau profesornya itu juga bisa diundang kemari, dan sorenya dia kembali untuk memenuhi kekurangan-kekurangan kita. Dan di situ adalah kita ambil NUS. National University of Singapore dalam benchmark mengenai kurikulum, benchmark mengenai teaching method, benchmark mengenai
teaching facilities, benchmark mengenai faculties qualification, dan benchmark mengenai mutu daripada mahasiswa. Oke. Nah, kita ambil itu. Nah. Dan untuk itu kami juga sadari bahwa kalau kita ingin mengangkat derajat daripada suatu perguruan tinggi, kalau di Indonesia dua hal. Satu adalah fakultas kedokteran, satu adalah fakultas hukum. Oke. Kalau kita bisa buat ini sebagai center of excellence kita, maka semua akan terangkat. Oke. Pak, kita akan bicara lebih jauh tentang hal ini yang menjadi latar belakang Mokhtar Riyadi Institute for Nanoteknologi maupun MRCCC, karena kita harus break sebentar untuk commercials. Jadi para business leaders dan intellectual business community, kita harus break untuk session ini. Kita akan lanjutkan dalam session berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.